Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah belajar cara membuat sebuah script untuk diinstal di Ubuntu server. Nah, di dalam script tersebut terdapat beberapa fitur seperti Nginx, Vmesh, V-Ray, VLess, Trojan, dan lain sebagainya, termasuk SSH WebSocket. Nah, pada bagian kali ini kita akan mengulas dan membahas bagaimana fungsi dan mengenal Nginx sebagai pengelola web server. Oke, apa itu Nginx? Let's go! Nginx adalah web server open source yang juga bisa berfungsi sebagai reverse proxy, load balancer, dan cache HTTP. Nginx pertama kali dikembangkan oleh Igor Sysoev, itu namanya susah ya, pokoknya oleh Igor Sysoev pada tahun 2004 dengan tujuan menangani banyak koneksi secara efisien dan mengatasi masalah performa yang sering dialami web server tradisional. Dibandingkan dengan web server lainnya seperti Apache, Nginx dirancang dengan arsitektur event-driven yang membuatnya mampu menangani ribuan hingga jutaan koneksi secara simultan dengan konsumsi sumber daya yang lebih kecil. Lalu, fungsi utama Nginx itu apa? 1. Web server. Nginx dapat digunakan sebagai server utama untuk melayani konten statis seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan video dengan performa yang sangat tinggi. Yang kedua, reverse proxy. Nah, di sini reverse proxy ini banyak sekali kita gunakan untuk pembuatan script VPS yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Reverse proxy ini dapat bertindak sebagai perantara antara pengguna dan server backend, membantu mendistribusikan permintaan ke berbagai server untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk load balancer. Dalam aplikasi dengan lalu lintas tinggi, Nginx berfungsi sebagai load balancer, membagi beban lalu lintas ke beberapa server untuk memastikan kinerja tetap optimal. Caching atau caching. Nginx dapat menyimpan sementara konten web yang sering diakses, mengurangi beban server, dan mempercepat waktu respon bagi pengguna. Yang kelima, security gateway. Dengan fitur seperti SSL atau TLS, termination, dan protection terhadap DDoS atau serangan DDoS, Nginx dapat meningkatkan keamanan website dan mencegah serangan yang berpotensi merusak sistem. Jadi kesimpulannya adalah Nginx adalah solusi yang sangat efisien untuk mengelola lalu lintas web, baik sebagai web server, reverse proxy, maupun load balancer, juga maupun sebagai caching server. Dengan kemampuannya dalam menangani banyak koneksi dengan cepat dan stabil, Nginx menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan besar dan pengembang di seluruh dunia. Oke, sementara itu penjelasannya sampai di situ. Untuk penjelasan lebih lanjutnya atau panjang dan lebih detailnya, kalian bisa searching sendiri di Google apa fungsi dan secara detailnya mengenai Nginx ini. Sekarang kita akan mengenal dan belajar sedikit-sedikit ya. Ini untuk pengetahuan dasar aja. Kita akan mengenal Nginx lebih dalam lagi ya. Oke, let's go. Oke, sebelum kita mulai, kita akan buka terlebih dahulu VirtualBox-nya untuk menjalankan server Ubuntu yang pernah kita bahas dan pernah kita install sebelumnya ya. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya mengenai instalasi server Ubuntu serta mengenai install script untuk VPS ya. Sekarang kita buka dulu. Lalu kita jalankan Ubuntu servernya dengan klik start. Oke, sambil kita nunggu, kita akan membuka Mobile Extreme untuk remote server Ubuntu-nya.
Untuk remote juga kalian bisa pelajari di video sebelumnya ya, cara meremote Ubuntu, instalasi serta pemasangan script pada server Ubuntu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, lalu kita remote. Ketikkan sudo su untuk masuk sebagai super user. Lalu kita cek dulu untuk kita update. Kita biasakan setiap kita mengakses server Ubuntu kita apt-update dulu ya, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik pada server Ubuntu ini. Oke, setelah proses update selesai, kita akan cek pada menu untuk melihat Nginx yang telah terinstall sebelumnya pada script VPS. Nah, pada bagian ini kan Nginx masih merah ya, masih belum aktif. Karena di sini kita menggunakan port 86 atau 80 dan port ini sudah digunakan untuk isi lokal. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk penggunaan script VPS. Jadi kita akan menggunakan Nginx sebagai web server aja ya, tidak digunakan sebagai input atau output penetrasi sebuah sebuah injektor ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan untuk VPS VPN. Jadi kita akan menggunakan Nginx di sini sebagai web server aja. Oke. Kita Ctrl C untuk keluar dari menu ini. Sekarang kita akan install Nginx-nya ya, dengan mengetikkan perintah apt install Nginx. Oke, Nginx sudah terinstall dan sudah ada di dalamnya. Setelah itu kita akan mengizinkan Nginx untuk masuk ke daftar list firewall ya, dengan mengetikkan perintah sudo ufw app list. Jika ufw command not found, berarti firewall belum terinstall di server Ubuntu kita. Kita akan install dulu firewallnya ya, dengan mengetikkan perintah sebagai berikut: sudo apt install ufw min y. Oke, setelah ufw atau uncomplicated firewall telah terpasang, kita akan masukkan Nginx sebagai daftar list ya, dengan mengetikkan perintah sudo ufw app list. Nah, di sini udah ada Nginx full, Nginx http, Nginx https. Jika belum ada, kalian bisa menambahkan dengan mengetikkan perintah sudo ufw allow atau izinkan tanda petik. Oke, kita kasih spasi dulu, tanda petik Nginx spasi http, seperti ini nih ya, Nginx http, Nginx https, tanda petik, tekan enter. Jadi seperti itu ya, karena di sini saya sudah menginstal script pada VPS, maka di sini sudah saya allow untuk Nginx full, HTTP, HTTPS serta OpenSSH. Jadi setelah kalian ketikkan sudo ufw allow tanda petik Nginx HTTP tanda petik lalu tekan enter untuk mengizinkan ya. Oke, kita hapus ininya. Lalu ketik sudo ufw status. Di sini ufw statusnya tidak aktif. Kita akan mengaktifkan statusnya ya. Sudo
UFW aktif, enable, ketik Y lalu enter. Sekarang kita cek lagi status UFW, sudo UFW status, enter. Nah sekarang statusnya sudah aktif, berarti firewall uncomplicatednya sudah aktif ya. Oke, sekarang kita akan ngecek dan memastikan Nginx sudah aktif dengan perintah systemctl status Nginx. Oke, di sini untuk UEFI statusnya untuk sistem CTL Nginx-nya telah aktif ya, atau running. Sekarang kita akan mencoba mengakses Nginx pada web browser ya. Apakah dia berjalan dengan lancar? Oke, sebelumnya kita akan mengecek dulu untuk port pada Nginx berjalan di port berapa ya. Kita ketikkan perintah berikut: nano /etc /Nginx /sites min available /default, lalu kita tekan enter. Oke, pada settingan Nginx konfigurasi kita akan merubah listen portnya menjadi 86 dan listen menjadi 86. Ctrl X pada keyboard, lalu tekan Y, lalu tekan enter untuk menyimpan. Oke, setelah tersimpan kita akan restart Nginx-nya dengan mengetikkan perintah sebagai berikut: systemctl restart Nginx. Lalu setelah itu kita cek pada bagian VirtualBox apakah port 86 sudah terforward dengan baik. Kita cek, klik kanan, setting, lalu pada bagian network kita pilih port forwarding. Di sini kita kosongkan saja host IP. Host IP kita kosongkan, hotspot kita rubah menjadi 86. Hotspot 86. Kita klik OK, lalu OK lagi. Sekarang coba kita cek di sebelumnya kita akan menambahkan rule untuk firewall agar port 86 diizinkan berjalan di server Nginx ya. Kita masukkan perintah berikut: sudo UFW sudo spasi UFW spasi allow. Di sini portnya 86 TCP, lalu tekan enter. Oke, setelah ditambahkan kita restart lagi Nginx-nya dengan perintah sudo systemctl spasi restart spasi Nginx, lalu tekan enter. Sekarang kita buka di web browser apakah sudah berjalan. Ketikkan localhost /286, tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Welcome to Nginx. If you see the page and Nginx web server is success, install and working. Jadi seperti itu cara instalasi Nginx pada server Ubuntu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk video selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi mengenai Nginx dan bagaimana menggunakan web base dengan server Ubuntu melalui sistem konfigurasi Nginx. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kamsahamnida, hatur nuhun, bye bye.